Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok satu, Teknik Elektro akan mempresentasikan hasil pembuatan laporan bisnis model kanvas bisnis laundry, yang dimana anggota kelompok kami ada saya sendiri, Sadarma Maulana, Ivan Pedra Ega Saputra, Jonathan Perez Immanuel Siburian, Muhammad Rizky Wibowo, Krisnan Aji Firmansyah, Vera Gaida Mutmaina, dan Adika Wiragunawan. Next. Oke, di sini ada daftar isinya. Yang pertama yang akan kita bahas ada latar belakang, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada elemen bisnis model kanvas, terus yang keempat ada bisnis model kanvas laundry, yang kelima ada elemen dari BMC laundry-nya, dan keenam ada kesimpulan. Next. Yang pertama latar belakang. Next. Latar belakang di sini adalah industri jasa telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Sejalan dengan gaya hidup masyarakat yang semakin sibuk, mendorong pertumbuhan signifikan di sekitar sektor bisnis laundry. Di tengah urbanisasi dan peningkatan populasi di perkotaan, serta sekitaran kampus, permintaan jasa laundry meningkat karena banyak individu termasuk pekerja, sibuk, mahasiswa, keluarga muda, dan penghuni apartemen membutuhkan layanan ini. Akibat keterbatasan waktu dan ruang untuk mencuci pakaian. Selain itu, sektor perhotelan juga menjadi pasar potensial bagi bisnis laundry yang mengutamakan layanan cepat dan berkualitas. Kompetisi yang ketat dalam pasar ini mendorong pelaku usaha untuk terus berinovasi dan memahami kebutuhan pelanggan melalui riset pasar dan penggunaan alat manajemen strategis seperti bisnis model kanvas atau disingkat BMC agar dapat menawarkan layanan yang lebih baik dan berbeda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Yang kedua ada tujuan. Tujuan di sini ada 4. Yang pertama yaitu memperjelas dan mengkomunikasikan. MC adalah alat manajemen yang membantu mengidentifikasi dan mengatur elemen penting dalam model bisnis. Yang kedua ada mengembangkan dan menguji. BMC juga adalah alat serbaguna untuk mengembangkan ide bisnis baru atau menyempurnakan yang sudah ada. Yang ketiga adalah ada fokus dan keselarasan. BMC di sini juga membantu untuk suatu tim fokus pada elemen inti bisnis dan meningkatkan keselarasan antar departemen, memasakkan semua bekerja menuju tujuan yang sama. Yang keempat ada mengurangi resiko. Menggunakan BMC ini membantu untuk mengurangi resiko dan meningkatkan peluang keberhasilan. Selanjutnya ada pembahasan yang akan dilanjutkan oleh kawan saya. Selanjutnya pembahasan bisnis model kanvas atau BMC adalah sebuah alat strategi manajemen yang memetakan target konsumen, keuangan, dan infrastruktur dalam suatu halaman. Berbeda dari rencana bisnis tradisional yang panjang, BMC populer di kalangan startup karena kemudahan dan kelengkapannya. Diciptakan oleh Alexander Osterwalder dalam bukunya Business Model Generation. BMC membantu merancang, memahami, dan menguji model bisnis secara visual. Ini memungkinkan identifikasi komponen penting bisnis dari nilai pelangganan hingga struktur biaya dan pendapatan, serta mendukung adaptasi dan inovasi dalam menghadapi perubahan pasar. Next. Kemudian ada elemen bisnis model kanvas. Next. Yang pertama itu ada customer segment. Ini mengidentifikasi dan memahami kelompok pelanggan untuk mengembangkan strategi bisnis yang tepat dan efektif.
Kemudian channel, poin ini menentukan media untuk mendistribusikan produk atau layanan kepada pelanggan seperti website, media sosial, dan marketplace. Kemudian ada revenue stream, ini merupakan sumber pendapatan bisnis dari penjualan produk atau layanan. Kemudian ada key research, merupakan menjelaskan mengenai aset penting seperti sumber daya fisik, finansial, intelektual, dan manusia yang mendukung operasional bisnis. Yang kelima ada poin key partnership. Nah, ini menentukan mitra strategis yang membantu dalam operasional bisnis seperti pemasok dan distributor. Next. Selanjutnya poin yang keenam itu ada cost struktur. Ini menentukan biaya tetap dan variabel yang dikeluarkan oleh bisnis. Yang ketujuh ada poin key activities. Ini menjelaskan mengenai aktivitas utama yang diperlukan untuk menjalankan bisnis, termasuk produksi, pemasaran, dan manajemen. Poin yang kedelapan ada customer relationship. Ini menjelaskan mengenai jenis hubungan yang dibangun dengan pelanggan untuk mempertahankan kepuasan dan loyalitas. Dan poin yang terakhir yaitu value proposition. Ini menjelaskan mengenai nilai yang ditawarkan produk atau layanan kepada pelanggan, mencangkup keunggulan dan manfaat konkret. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada bisnis model Canva Laundry. Nah, berikut ini merupakan bisnis model Canva yang telah kami buat. Ya, di sini dari model ini berisikan tentang elemen-elemen dari bisnis model Canva yang tadi telah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu ada key partner, yang dimana key partner ini sebagai supplier pemasok, deterjen dan pewangi pakaian, service center mesin cuci setrika, dan yang lainnya. Kemudian ada key activities, key research, value proportion, customer relationship, channels, customer segment, cost structure, dan revenue stream. Selanjutnya ada elemen BMC Laundry. Next. Nah, yang pertama ada customer segment, yaitu target konsumen dalam elemen ini yang meliputi masyarakat sekitar, mahasiswa atau pekerja kantor, hotel. Selanjutnya yang kedua itu channel, yaitu cara memasarkan jasa laundry yang meliputi pelayanan offline, media sosial, dan brosur. Next. Yang ketiga ada revenue stream, yaitu sumber pendapatan yang meliputi biaya layanan laundry, yaitu biaya per item atau per kilo cucian. Yang kedua paket langganan, yaitu paket langganan berskala dalam jangka waktu, minggu atau per bulan. Yang ketiga yaitu biaya tambahan seperti layanan tambahan dry clean. Yang keempat ada key research, yaitu sumber daya utama yang meliputi lokasi, yaitu tempat usaha laundry, peralatan seperti mesin cuci, setrika, pengering, dan timbangan, SDM meliputi karyawan yang diperlukan untuk mengerjakan job. Yang terakhir ada bahan pembersih seperti deterjen, pewangi untuk membersihkan pakaian laundry. Next. Next. Selanjutnya ada key partnership, yaitu mitra kerja yang meliputi supplier yaitu agen untuk memasok keperluan deterjen, pewangi, dan kebutuhan lainnya. Yang kedua ada mitra logistik, yaitu untuk pengantaran dan penjemputan jasa laundry. Terakhir ada servis, yaitu mitra untuk melakukan servis secara berkala terhadap mesin.
Selanjutnya ada cost struktur, yaitu biaya yang harus dikeluarkan meliputi sewa, gaji, servis. Selanjutnya ada key activities, meliputi layanan utama laundry seperti pencucian, pengeringan, dan penyetrikaan pakaian. Yang keduanya antar atau jemput, seperti penjemputan layanan laundry ke tempat konsumen. Next. 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 Nah, itu. Selanjutnya ada customer relationship, yaitu cara melayani pelanggan yang meliputi layanan pelanggan, diskon, dan survei. Terakhir ada value proposition, yaitu nilai proporsi yang meliputi kenyamanan dan kemudahan, kualitas, dan harga. Seperti harga yang terjangkau dengan member credit atau diskon yang membuat pelanggan puas. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulan yang kami ambil dari pembahasan ini adalah yaitu cara menyajikan analisis bisnis model Canvas untuk bisnis laundry. Kemudian memberikan panduan strategis komprehensif dengan pemahaman mendalam tentang elemen-elemen kunci. Diharapkan bisnis laundry dapat berkembang, bersaing, mengidentifikasi peluang, mengatasi tantangan, dan memaksimalkan potensi keberhasilannya di pasar kompetitif. Laporan ini menjadi alasan bagi pengusaha untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengembangkan bisnis laundry yang sukses dan berkelanjutan. Selanjutnya, terakhir akan saya kembalikan ke moderator. Dari poin ini yang presentasi kelompok kami